bersama-sama dengan sekian banyak saudari-saudara kita yang melayani kita merayakan Paskah ini, saya ingin mengucapkan selamat Hari Raya Paskah kepada para ibu dan bapak, para suster, bruder, rekan-rekan imam, kaum muda, remaja, dan anak-anak sekalian. Semoga dengan merayakan Paskah, kita semua mengalami damai dan sejahtera yang dianugerahkan oleh Kristus yang bangkit. Dan semoga masa Paskah yang akan berlangsung sampai dengan hari Minggu Pentakosta memberikan kepada kita semua kesempatan yang memadai untuk menimba pesan-pesan Paskah dan menjadikan kita manusia-manusia Paskah. Saudari-saudaraku yang terkasih, kombinasi pesan-pesan utama yang disampaikan kepada kita oleh sabda Tuhan pada hari ini sangat membantu kita untuk menghayati dan memaknai hari Paskah ini. Buah utama kebangkitan Kristus adalah iman. Seperti dikatakan di dalam Injil, ketika murid yang lain masuk ke dalam kubur, ia melihat dan percaya. Iman kepercayaan adalah buah pertama dari kebangkitan. Selanjutnya Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose menyatakan kepada kita bahwa percaya berarti membiarkan Kristus yang bangkit menjadi hidup kita. Pertanyaannya adalah, Kristus yang mana yang kita persilahkan tinggal dan hidup di dalam kita? Jawabannya ada di dalam khotbah Petrus yang tadi dibacakan sebagai bacaan yang pertama, yaitu Yesus yang berkeliling sambil berbuat baik karena Allah menyertai dia. Membiarkan Kristus yang bangkit menjadi hidup kita berarti mempersilahkan Kristus yang bangkit itu mendorong kita untuk terus berjalan dan berkeliling sambil berbuat baik. Allah yang menyertai Yesus adalah Dia yang membawa umat Allah perjanjian lama, membebaskan mereka dari perbudakan menuju tanah terjanji, menjadikan mereka bangsa yang merdeka, hidup dalam damai dan sejahtera. Dialah Allah yang karyanya dikisahkan di dalam kitab Keluaran yang menjadi bacaan wajib pada waktu perayaan Paskah malam. Paskah yang lama ini disempurnakan oleh Yesus, Sang Anak Domba Paskah yang sejati. Sebagaimana dinyatakan oleh Rasul Paulus, saya kutip surat kepada orang Galatia bab 5 ayat 1. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Kristus membebaskan kita dari perbudakan dosa dan menjadikan kita anak-anak Allah yang merdeka. Saudari-saudaraku yang terkasih, sangat penting untuk memperhatikan pada lilin Paskah selalu tertulis tahun ketika Paskah itu dirayakan. Dan pada lilin Paskah tahun ini tertulis tahun 2025. Maksudnya adalah agar perayaan Paskah ini mempunyai makna dan pesan yang relevan untuk tahun ini. Sementara itu berbuat baik yang dilakukan oleh Yesus mempunyai makna yang sangat luas. Kita bertanya, perbuatan baik mana
yang sungguh sangat perlu kita usahakan di tengah-tengah masyarakat, bangsa, dan negara kita ini. Pada hari-hari ini di tahun 2025, kita membaca, mendengar, dan melihat di media massa. Ada banyak sekali berita-berita yang memberikan pengharapan akan masa depan yang lebih baik. Tetapi juga tidak sedikit berita-berita yang menantang kita sebagai orang beriman untuk mewujudkan perbuatan baik itu di dalam situasi yang sangat konkret. Saya kutip beberapa yang sering muncul di media massa. Tindak pidana perdagangan orang yang terus berlangsung dan korbannya tidak sedikit. Kerusakan lingkungan yang menyebabkan berbagai macam bencana, bukan bencana alam, tetapi bencana yang disebabkan oleh manusia. Judi online yang marak, kekerasan fisik dan mental yang terjadi pada berbagai wilayah kehidupan yang merusak kesadaran moralitas bangsa. Korupsi yang akhir-akhir ini menjadi berita yang sangat hangat. Mengenai korupsi, saya kutip kata-kata Paus Fransiskus, tentu yang dimaksudkan untuk umat manusia, bukan hanya untuk kita. Paus Fransiskus mengatakan begini, luka-luka bernanah akibat korupsi ini merupakan dosa berat yang berteriak ke surga. Karena luka ini merongrong dasar-dasar kehidupan pribadi dan masyarakat. Korupsi membuat kita tidak mampu melihat masa depan dengan penuh harapan. Karena keserakahannya yang lalim itu menghancurkan harapan-harapan kaum lemah dan menginjak-injak orang yang paling miskin di antara kaum miskin. Korupsi adalah skandal publik yang berat. Tidak sulit disimpulkan bahwa hulu dan hilir dari semua tindakan seperti itu adalah keserakahan dalam berbagai macam bentuknya, dalam berbagai wilayah kehidupan pribadi maupun bersama, yang memperbudak orang secara fisik, mental, spiritual, maupun komunal. Keserakahan seperti ini dapat dengan mudah mengubah watak pribadi dan akan menghancurkan bukan hanya kehidupan pribadi, tetapi juga kehidupan bersama. Saudari-saudaraku yang terkasih, kita bersyukur pada tahun ini kita merayakan Paskah ketika bersama dengan seluruh gereja Katolik di seluruh dunia, kita merayakan tahun yubileum. Kita diajak untuk menyadari bahwa kita adalah para peziarah pengharapan dan diharapkan dapat menjadi penabur-penabur pengharapan. Sebagai peziarah dan penabur pengharapan, kita tidak boleh kecil hati, bahkan tidak boleh putus asa ketika keadaan kita tidak baik-baik saja seluruhnya. Dalam keadaan apapun, kita didorong untuk mengikuti Yesus. Terus berjalan, berkeliling, sambil berbuat baik, dengan cara yang paling sederhana sekalipun, seperti Yesus. Dalam keadaan seperti ini, kita ingat nasihat Rasul Paulus, saya kutip suratnya yang pertama kepada jemaat di Korintus bab 15. Ayat 58. Saudari-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah. Giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan
jerih payahmu tidak sia-sia. Kita, umat Katolik Keuskupan Agung Jakarta, dalam bimbingan Roh Kudus dan di dalam penegasan bersama berharap untuk tidak hanya merayakan Paskah, tetapi menjadi manusia-manusia Paskah. Kita yakin dapat membebaskan diri dari berbagai macam perbudakan dan bertumbuh menjadi anak-anak Allah yang merdeka dengan memahami dan terus mencari jalan-jalan yang baru untuk mewujudkan ajaran sosial gereja yang pada tahun-tahun ini sedang kita jalani bersama-sama. Kita dituntut untuk semakin menghormati martabat manusia, ikut bertanggung jawab mengusahakan kebaikan bersama, merawat dan mengembangkan semangat solidaritas dan subsidiaritas, memberi perhatian lebih kepada saudari-saudara kita yang kurang beruntung, dan ikut bertanggung jawab menjaga kelestarian alam ciptaan. Kelima pokok ajaran sosial gereja ini tidak bisa dipisah-pisahkan, tetapi memang bisa dibeda-bedakan. Semoga penyertaan yang dijanjikan oleh Kristus yang bangkit terus mendorong kita untuk berusaha mencari jalan-jalan baru dan kreatif, mengikuti Yesus yang berjalan dan berkeliling sambil berbuat baik. Semoga dengan demikian, hidup kita menjadi pujian kemuliaan bagi Allah dan menjadi berkat bagi gereja, masyarakat, bangsa, dan negara kita. Dengan harapan itu, marilah kita lanjutkan ibadah kita.